Awas terjebak hadis palsu. Awas guys, terjebak hadis palsu. Selama bulan Ramadan biasanya ada aja orang-orang bilang, bro, tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah. Nah, makna dari hadis itu seperti itu artinya. Itu hadis palsu guys, jangan terjebak. Lagi, jangan terjebak dalam hadis palsu bahwa tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah. Tidak. Itu hadis palsu ya. Yuk semangat beraktivitas, perbanyak aktivitas supaya pahala semakin banyak kita raih. Amin. Dan diridhoi Allah. Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama. Padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab. Kalau puasa itu kan bahasa Pali. Dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Halo sahabat Benteng Iman Kristen dimanapun berada, saya berdoa salam sehat buat kita semua, dilancarkan rezeki bahkan diberkati selalu. Nah, kita lihat bahwa video pendahuluan tadi ya, itu memang seorang ustadz, lalu kemudian ada Profesor Munsiri. Ini memang bukan episode kali ini ya, sudah seringkali ia memberikan statement-statement yang bersifat ilmiah ya, dan itu adalah sesuai dengan penelitian beliau. Nah, karena itu ini adalah pernyataan seorang ustadz ya, di pendahuluan tadi mengatakan bahwa jangan sampai umat muslim itu tertipu oleh ajaran hadis-hadis palsu, terutama di bulan Ramadan ini, karena banyak orang yang mengatasnamakan ajaran Islam lalu kemudian membawa hadis-hadis yang sesungguhnya itu adalah hadis-hadis palsu, di mana mengajarkan bahwa puasa itu tidak ada di dalam ajaran Al-Quran. Nah, lalu kemudian dikonfirmasi pun juga oleh Profesor Munsiri ya, bahwa puasa itu dalam Islam seharusnya memang itu tidak ada atau tidak ada, tetapi yang lebih kenal adalah sesuai dengan yang disampaikannya, bahwa itu adalah bahasa Arab ya, Arab. Nah, karena itu adalah merupakan suatu tradisi yang sudah dipegang atau dijalankan oleh umat muslim selama bertahun-tahun, maka itu adalah menjadi satu kewajiban, dan juga jika itu selagi tidak menjadi masalah maka bisa dilakukan. Nah, apa kata hadis dalam ajaran Islam? Apakah membolehkan umat Islam berpuasa? Nah, kita melihat bahwa banyak komentar-komentar teman-teman ya, tentunya dari umat muslim ataupun juga dari para ustadz yang kemudian memberikan statement. Nah, karena di bulan Ramadan ini adalah kita harus menghormati saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, dan yang tidak berpuasa silahkan saja makan atau minum, tetapi di tempat dan sesuaikan dengan situasi. Nah, oleh sebab itu di dalam video ini adalah ibu-ibu yang kemudian memprotes ya, karena sekelompok orang ya, atau katakanlah itu adalah sekelompok umat muslim yang kemudian sidak tempat-tempat jualan, di mana mereka memaksa agar tempat-tempat tersebut ditutup selama bulan Ramadan atau bulan puasa itu. Ya, itulah yang seringkali terdengar menjelang bulan puasa, di mana kemarin kita dihebohkan yaitu kota Medan. Sampai dengan saat ini pun situasi sudah kondusif, tetapi yang menjadi viral adalah babi kawan-kawan ya. Saking babi dilarang, akhirnya babi pun turun gunung ikut berdemo. Nah, bukan wali kota Medan yang viral, tetapi daging babi yang viral ya. Itu adalah merupakan pertama kalinya sekelompok umat muslim yang kemudian mendesak wali kota untuk menertibkan penjualan lapak daging babi di kota Medan.
Padahal sesungguhnya lapak penjualan daging babi di kota Medan itu bukan di periode wali kota kali ini, itu sudah bertahun-tahun. Dan mereka juga memprotes selama gubernur Pak Edi ya Rahmayadi tidak juga memberikan surat edaran ataupun melarang umat Kristen di Kota Medan menjual daging babi. Itu berjalan lancar-lancar aja, tetapi ini adalah wali kota yang kemudian memberikan mengeluarkan surat edaran. Nah, teman-teman, kita beralih lagi kepada video ini, ya. Ini adalah ibu-ibu yang kemudian memberikan komentar mereka dan memprotes bahwa jika kalian mau puasa ya puasa aja, tetapi jangan mengganggu atau mengusik orang lain, ya, mengusik keyakinan umat lain. Silahkan aja puasa karena umat lain pun juga tidak mengusik kalian. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Coba kita simak video berikut ini. Merdeka. Teman-teman semua, mari kita membahas daripada yang paling akar, yang paling dasar. Tentu, ketika ada pertanyaan, buat apa kita berpuasa? Maka kita pun mampu menjawabnya dengan begitu hebat, begitu lihai. Karena jawabannya telah hafal di luar kepala kita. Yaitu untuk apa? Untuk merasakan penderitaan orang miskin yang nggak mampu makan, lain sebagainya. Tetapi justru saya bertanya, dan mari kita jujur, apakah dengan kita menahan lapar dari subuh sampai maghrib, dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, apakah otomatis kita menjadi seseorang yang berempati tinggi kepada sesama? Atau jangan-jangan justru sebaliknya? Terlebih lagi, fakta di lapangan berbicara. Banyak di antara kita yang berpuasa lantas menjadi apa? Monster, menjadi setan lain sebagainya di bulan Ramadan ini. Lebih gampang marah di jalan, kerjanya malas-malasan dengan alasan lagi puasa. Bahkan saat tiba azan maghrib berkumandang, apa yang terjadi? Kita balas dendam dengan porsi makan yang cukup untuk menghidupi satu panti asuhan. Artinya apa? Ketika tibalah azan maghrib, kita ini gelap mata, seluruh makanan kita borong untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk balas dendam. Karena kita telah mampu menahan diri dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Kan seperti itu yang terjadi. Lantas yang menjadi pertanyaan kita semua, di mana letak merasakan kemiskinannya? Ya, bisa dikatakan bahwa Ustadz ini mengkritisi orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, jadi berpuasa itu, makna puasa itu adalah orang bagaimana bisa menenangkan diri dan juga bisa menangkal hawa nafsu duniawi. Bukan justru sebaliknya. Di bulan puasa itu banyak orang yang kemudian merasa suci, merasa berpuasa, lalu kemudian jadi monster, ya, monster di jalan, ya, tiba-tiba menggeruduk orang yang sedang jualan, menggeruduk orang yang sedang makan, dan itulah arti yang sesungguhnya. Seharusnya orang bisa menahan emosi, bisa menahan nafsu makan atau nafsu yang lain-lain, tetapi justru menjadi monster. Ya, ini setuju kawan-kawan ya, karena memang kalau di bulan puasa itu adalah orang-orang yang memanfaatkan bulan puasa, ya, di mana mereka kemudian ya mengganggu orang lain yang sedang jualan daging babi, katanya nanti najis, padahal dia itu tidak diganggu oleh orang itu, atau babi tidak datang mengganggu dia di rumah. Harusnya dia berpuasa, tenangkan diri, ya, ya tahu bermediasilah, bersamedi sama Tuhan lah, seperti itu, berdoa. Justru ini menjadi monster. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz ini benar. Itu justru mengkritisi kembali saudara-saudaranya yang sedang berpuasa. Jadi harusnya berpuasa itu adalah waktu di mana kita berdiam diri dan berdialog dengan Tuhan. Itu adalah makna puasa. Jadi penyampaian Pak Ustadz ini masih panjang teman-teman, tetapi saya melihat bahwa poin yang penting disampaikan itu adalah di video tadi ya, bahwa itu adalah makna puasa.
bukan justru menjadi monster atau membuat huru hara di luar sana, ya, karena merasa berpuasa, ya. Nah, inilah yang paling penting teman-teman. Karena itu saya merasa bahwa video ini, kalau jika bermanfaat, jangan lupa share atau bagikan teman-teman ya. Biarlah video ini boleh dapat bermanfaat dan memberikan kita masukan ya, akal sehat, agar kita juga bisa beribadah, menjalankan hari ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tanpa mengusik orang lain, tanpa mengganggu orang lain. Itu adalah agama yang mengajarkan kita demikian. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Justru jika ada orang yang bermasalah atau ada orang yang sedang berbuat dosa, bukan dijauhkan, bukan dipersoalkan, tetapi mendekat dan mendoakan dia atau melayani dia. Itulah ajaran Tuhan Yesus kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya. Demikian pula juga kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, maka sesungguhnya kita harus melakukan hal demikian. Itu aja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.